Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Hairunisa, Sarjana Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang tata cara melakukan pencatatan dan dokumentasi perencanaan pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Kemudian, kita akan praktekkan langsung teori tersebut berdasarkan penerapannya di dunia kerja, dalam hal ini di apotek. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui dan mengukur kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di tempat pelayanan kefarmasian untuk mengetahui keefektifan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Yuk, mari kita simak paparan materi berikut ini. Sebelum kita mulai, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Untuk menjelaskan apa itu sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan beserta perbedaannya, kita harus mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional, dan kosmetika. Contohnya adalah Sanmol tablet, Imbospos, pil KB andalan, amoxicillin tablet, GPU, dan lain-lain yang banyak sekali beredar di Indonesia. Sedangkan perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Contohnya adalah kasa steril, masker, popok bayi maupun dewasa, obat nyamuk, dan lain-lain. Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang dilakukan di tempat pelayanan kesehatan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pelayanan. Pengelolaan ini bertujuan untuk menjaga dan menjamin ketersediaan barang di tempat pelayanan kesehatan sehingga tidak terjadi kekosongan barang. Selain itu, juga bertujuan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup dan dengan kualitas harga yang dapat dipertanggungjawabkan dalam waktu tertentu secara efektif dan efisien. Dalam video pembelajaran kali ini, kita khusus membahas tentang perencanaan dan pengadaan. Dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya, dan kemampuan masyarakat. Yuk kita bahas satu persatu. Pola penyakit atau epidemiologi, yaitu berdasarkan pola penyebaran penyakit dan pola pengobatan penyakit yang terjadi dalam masyarakat sekitar. Artinya, kita dapat melihat berdasarkan catatan penggunaan obat yang didasarkan pada pola penyakit tertentu di waktu tertentu. Misalnya, kita lihat kurva penggunaan obat berdasarkan pola penyakit di samping. Kita lihat pada bulan Desember, banyak penggunaan obat flu dan batuk. Berdasarkan data tersebut, kita dapat merencanakan pengadaan obat flu dan batuk yang lebih untuk mencukupi kebutuhan di tempat pelayanan kesehatan. Selanjutnya, jika menggunakan pola konsumsi, maka harus berdasarkan data pengeluaran barang periode yang lalu. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok fast moving atau obat yang cepat beredar maupun yang slow moving atau barang yang lambat beredar. Misalnya kita lihat kurva di samping, untuk penggunaan obat anti diare loperamid, Nyudiatab, Oralit, dan sebagainya pada bulan Desember meningkat, sehingga kita dapat mengadakan obat anti diare tersebut untuk mencukupi kebutuhan pada tempat pelayanan kesehatan. Perencanaan berdasarkan budaya dan kemampuan masyarakat
tidak dapat disamakan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Budaya masyarakat didasarkan pada kebiasaan masyarakat sekitar tempat pelayanan kesehatan, sedangkan kemampuan masyarakat berdasarkan pada kemampuan daya beli masyarakat sekitar di tempat pelayanan kesehatan tersebut. Selain ketiga metode di atas, terdapat pula pola kombinasi antara konsumsi dan penyakit untuk meningkatkan efektif dan efisiensi dalam perencanaan dan pengadaan. Kemudian ada pula yang disebut dengan just in time, yaitu menyediakan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan hanya saat dibutuhkan dengan jumlah tertentu. Misalnya, terdapat pasien yang ingin vaksin influenza dan jarang penggunaannya, serta harganya yang mahal, sehingga persediaannya hanya saat ada permintaan saja untuk menghindari penyimpanan obat sampai batas kadaluarsa, sehingga akan merugikan tempat pelayanan kesehatan tersebut. Dalam merencanakan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, kita membutuhkan informasi penggunaannya berdasarkan kartu stok. Kartu stok merupakan dokumen penting dalam pencatatan keluar dan masuknya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Sehingga wajib bagi asisten tenaga kefarmasian dan tenaga kefarmasian untuk mencatat keluar masuknya obat di kartu stok. Setelah kita mengetahui obat apa yang akan kita rencanakan untuk ketersediaannya di tempat pelayanan kesehatan, langkah selanjutnya adalah pengadaan. Pengadaan dilakukan untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian. Pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan harus melalui jalur resmi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apotek dan rumah sakit melakukan pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dengan memesan kepada pedagang besar farmasi atau PBF yang resmi, ditunjukkan dengan izin PBF sesuai dengan jenis barang yang diinginkan berdasarkan surat pesanan. Sebelum kita menuliskan pengadaan barang di surat pesanan atau SP kepada PBF, kita wajib mencatat semua sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang akan kita pesan atau rencanakan pengadaannya di buku defekta. Buku defekta merupakan buku yang memuat tanggal dan nama barang lengkap beserta jenis sediaannya, kekuatan sediaan, serta jumlah yang akan dipesan kepada PBF. Untuk lebih jelasnya, yuk kita praktekkan di apotek. Kita lihat kartu stok. Seperti yang sudah kita pelajari bersama, kartu stok merupakan dokumen penting dalam pencatatan keluar dan masuknya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Dalam kartu stok terdapat identitas sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan berupa nama, kekuatan sediaan, dan jenis sediaan, serta terdapat kolom tanggal keterangan masuk dan keluar, beserta jumlah masuk dan keluar, serta nomor batch expired, dan paraf petugas yang mencatat kartu stok sebagai bentuk tanggung jawab. Setiap sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang masuk dan keluar harus tercatat. Barang yang masuk catat tanggal, keterangan, jumlah barang yang masuk atau keluar, catat batch dan expired, dan paraf.
Kita dapat lihat kartu stok lidocaine injeksi pada bulan Februari 2021 dan pertengahan Maret banyak dikonsumsi. Sehingga kita dapat merencanakan pengadaan karena sisa stok tinggal sedikit. Kemudian, kita cek sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang lain, misal kasa steril. Dalam kartu stok kasa steril, penggunaan bulan Februari dan pertengahan Maret sangat sedikit, dan sisa stok masih ada untuk mencukupi kebutuhan, sehingga kasa steril tidak kita rencanakan pengadaannya pada saat ini. Dari kartu stok inilah kita dapat merencanakan dan mengadakan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di layanan kefarmasian. Setelah mengetahui sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang direncanakan pengadaannya, kita tulis di buku Defekta. Buku Defekta memuat semua sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang akan direncanakan pengadaannya dengan memuat tanggal, nama pedagang besar atau PBF, nama sediaan dengan kekuatan sediaan dan jenis sediaan, kuantitas yang akan dipesan, dan paraf. Buku Defekta mencatat secara urut berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun untuk memudahkan penelusuran jika terjadi kesalahan. Cek kembali dengan mencocokkan data pada kartu stok dan kondisi fisik real barang. Berawal dari buku Defekta inilah, kita akan mulai pengadaan suatu sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dengan menuliskan surat pesanan untuk PBF. Ketika barang datang, cek dan catat kesesuaian barang yang datang antara faktur dan Defekta. Kemudian, input dalam komputer. Satukan SP dan faktur. Arsipkan faktur sesuai dengan nama PBF, tahun, bulan, dan tanggal. Demikianlah video praktek pencatatan dan dokumentasi perencanaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Semoga menambah pemahaman dan memberikan gambaran kepada kita tentang praktek di dunia kerja. Terima kasih. Saya Apoteker Hairunisa Sarjana Farmasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.